Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, dalam pidato terbarunya di acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat Sabtu kemarin, AHY menyebut bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini. Kebijakan yang aneh ala AHY itu menurutnya adalah kebijakan yang tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, kata AHY ini ya, banyak yang harus menanggung beban berat. Masalahnya nih, bocah ini nih nggak nyebut kebijakan yang mana. Ini seperti ngatain cewek cantik bahwa cewek itu jelek. Tapi nggak jelas apanya yang jelek. Masih untung itu nggak dicakar sama cewek itu ya. Di pidatonya AHY itu bilang begini nih. Banyak kebijakan yang aneh. Banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke. Harusnya kan engke kumaha. Kata AHY, kenapa jadi engke-engkean ya? Terserah aja deh, pokoknya kita jalan terus. Dampaknya rakyat yang tanggung, silahkan. Masa begitu? Kata AHY di depan beberapa pengurus Partai Demokrat Jawa Barat. Seru ya? Acara pidato AHY itu diadakan di Jawa Barat. Ya nggak jauh-jauh amat jaraknya dari proyek Mangkrak Hambalang. Kenapa nggak diadakan di proyek Mangkrak Hambalang itu ya? Kan jadi lebih terasa suasana kebatinannya itu kan. Pidato dengan latar belakang Candi Hambalang sambil ngoblok-ngoblokin pemerintah. Kan terlihat gagah, dewasa, oposisi sekali. Tapi nggak tahu malu. Jadi yang disebut kebijakan yang aneh itu yang mana, Mas AHY? Apakah ada kebijakan Pak Jokowi yang disebut AHY itu membuat Indonesia ekonominya melorot jadi yang terbawah dari 200 negara di dunia ini? Kalau saat ini membuktikan kualitas ekonomi Indonesia peringkat 7 dunia. Bahkan mengalahkan keperkasaan Inggris, Prancis, Brasil. Apakah mulutnya AHY ini nggak sinkron dengan berita-berita di media-media yang sahamnya dimiliki keluarganya itu? Terhadap pernyataan dalam pidatonya yang pakai kalimat "ura, ura", padahal lagi di Jawa Barat. Apakah AHY ini sedang belajar membuat dan mendistribusikan hoax? Tidak ada data yang disebutkan, cuma orasi seolah improvisasi. Tapi dengan yakin AHY menyebutkan bahwa rakyat hanya ingin makan. Mereka hanya ingin makan. Ini mereka siapa? Mereka ini maksudnya siapa? Apakah yang dimaksud mereka itu adalah para garong di masa SBY? Kalau yang dimaksud mereka itu adalah garong-garong itu, ya memang mereka mati kutu semenjak Pak Jokowi jadi presiden. Orang-orang di belakang Petra itu misalnya. Lojotan. Ya siapa yang nggak marah ke Jokowi kalau dapurnya dibakar? Apakah garong-garong seperti para mafia itu yang dimaksudkan AHY itu tadi? Kalau melihat bagaimana Demokrat seolah melindungi Lukas NMB, tahu kan? Gubernur Papua yang sedang bermasalah dengan KPK itu, bisa jadi apa yang dimaksudkan AHY dalam pidatonya itu belum tentu rakyat jelata. Bisa jadi rakyat jelita. Rakyat dalam perspektif AHY bisa saja orang-orang yang selama 8 tahun terakhir bisnis kotornya kelojotan seperti boneka voodoo ditusuk-tusuk pakai jarum oleh Pak Jokowi. Jadi merinding saya. Bisa saja rakyat yang pengen makan dalam pidato AHY kemarin itu adalah personifikasi, perumpamaan dari kelompok yang puasa mutih. Karena tidak paham kultur Jokowi yang berani mengobrak-abrik mafia segala bidang yang tadinya dimanjakan di masa sebelumnya. Kalau AHY nyinyir soal infrastruktur, sampai menyebut semua uang negara untuk infrastruktur,
Ini jelas hoax dan kebohongan yang lagi coba ditebar AHY dan Partai Demokratnya itu. Karena faktanya Mas, untuk tahun 2022 ini ya, anggaran belanja APBN Indonesia itu adalah sebesar 2.700 triliun. Nilai outlook total belanja infrastruktur APBN 2022 itu sebesar 363 triliun, cuma 12%. Kenapa dibilang AHY semua uang negara buat infrastruktur? Bisa matematika nggak? Jangan-jangan AHY ini matematikanya E, bapernya A+. Ini mau ngadalin atau mau cari simpati, Mas? Ya kan begitu caranya. Apakah maksud AHY itu terkait dengan permintaan bapaknya dulu? Apakah waktu dulu itu kalau ada anggaran infrastruktur memang nggak semuanya dibelanjakan untuk infrastruktur? Jangan-jangan begitu. Mampir dulu ke berbagai kantong-kantong pejabat yang lebar, dalam, dan gelap. Selamat datang ke Posisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya, Bos. Apa AHY tidak paham berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan perputaran ekonomi terjadi karena adanya proyek infrastruktur? Berapa banyak industri pendukung bergerak positif? Berapa banyak rakyat menikmati perputaran dana dari pembangunan jembatan, jalan tol, gedung-gedung, bendungan, dan banyak lagi. Dari tukang batu, tukang kayu, supir truk, rental mobil, warung kopi, toko material, warung Indomie, warung bakso, mie ayam. Mie ayam nggak pakai ayam, mie doang berarti. Ada tiket pesawat jadi laku. Angkutan kota jalan, ekonomi bergerak. Memang dikira yang bangun jalan tol itu Pak Jokowi sendirian, yang lain cuma nonton. Enggak gitu, Gus. Efek domino dari pembangunan satu jembatan besar saja itu bisa menghidupi ribuan orang. Coba deh baca lagi buku terbitan Gramedia itu, judulnya Bangun Dong Lupus. Itu lucu. Nggak ada hubungannya sama jembatan, tapi lucu lah gitu ya. Lalu kalau AHY kemudian bicara soal kemiskinan, ini jadi wagu, awkward, canggung, aneh. Gue kasih tahu ya Gus, jangan ngajarin Pak Jokowi hidup yang beliau pernah mengalaminya, yaitu kemiskinan. Beda banget dengan hidup AHY, dari lahir sudah jadi cucunya jenderal. Aduh, bisa aja nih Pak Bocah ya. Harusnya AHY kalau mau disebut biar nggak memalukan partainya, omong harus paham data, Mas. Mestinya malu. Dan pidato AHY persoalan infrastruktur ini viral. Dan membuat AHY dianggap tak pantas maju di Pilpres 2024. Ngeri kalau ada petinggi negara ngomong kenceng, salah lagi. Banyak kebijakan yang aneh. Banyak yang rasanya ugal-ugalan, kebijakan yang kumaha engke, harusnya engke kumaha, kita butuh infrastruktur, betul, ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Masih terngiang pidatonya AHY ini. Coba melek Gus. Era Jokowi belum juga kelar 10 tahun ya, ini baru 8 tahun. Indonesia mendapat banyak penghormatan sehingga bisa dengan sukses menjadi presidensi G20 dan menjadi pemimpin ekonomi ASEAN. Ya sepertinya cuma AHY dan Demokrat ya, dan juga simpatisannya yang tidak pandai bersyukur dengan misalnya swasembada beras yang ternyata 3 tahun terakhir ini kita sudah mandiri. Anak-anak muda juga mulai menyukai dunia pertanian. Karena apa? Karena adanya infrastruktur yang memadai. Anjing. Ya, keberhasilan Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Jokowi memang membuat oposisi kesulitan mencari celah untuk menyerang Pak Jokowi. Dan salah satu cara menyerang Presiden Jokowi adalah dengan SBY turun gunung hanya untuk menyuruh AHY menyerang Jokowi dengan narasi Jokowi hanya gunting pita saja dari sejumlah proyek infrastruktur sekarang ini. Sebab proyek tersebut dibangun di era kepemimpinan SBY katanya. Tapi narasi itu juga gagal total. Aduh, kasihan juga ya. Bahkan sepertinya AHY jadi frustasi. Secara hitung-hitungan Demokrat sudah tidak sanggup lagi membangun elektabilitas AHY. Saya lihat mereka nyerah. Nah, cara yang lebih tepat diusulkan oleh tim sekelilingnya yaitu bagaimana bisa meningkatkan elektabilitas itu yang paling efektif ya dengan menyerang Pak Jokowi langsung.
Meski risikonya bisa sial di bumi hanguskan oleh pecinta Pak Jokowi yang di survei kredibel terakhir, angkanya sampai 74% jumlah penduduk Indonesia yang merespek, yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Pak Jokowi. Mengenai mendongkrak elektabilitas dengan menyerang Pak Jokowi, risikonya begitu blunder, bisa fatal. Jangankan elektabilitasnya bisa naik, kepopulerannya di mata masyarakat justru terancam semakin nyungsep. Sebab apa yang disampaikan AHY bukan data tapi klaim, dan itu salah, bos. Dari fatalnya pidato AHY kemarin adalah Demokrat salah dalam mengumpulkan data. Karena bagaimanapun juga berdasarkan data yang mereka miliki tidak benar. Lagian siapa sih yang menyuplai data kepada SBY dan AHY ini sampai-sampai itu menjadi pernyataan resmi di sebuah forum yang tinggi di Partai Demokrat dan itu dipublish. Ini blunder yang sangat berbahaya, juragan. Dan ketika menonton lagi pernyataan AHY terkait gunting pita infrastruktur, seketika saya kembali merasa kasihan pada AHY. Aduh, baru kali ini saya kasihan sama cowok ganteng. Biasanya cewek. Bagaimana tidak setelah berhenti dari tentara di usia yang muda, lalu gagal menjadi gubernur DKI, sepertinya AHY mulai goyah. Ya, soal pidato AHY menyentil era pemerintahan Presiden Joko Widodo, soal program infrastruktur itu tadi, pastinya kritik itu tidak masalah. Saya pun nggak keberatan. Menjadi masalah ketika justru hanya berbasis ketidaksukaan atau sekedar memantik konflik saja. Ini yang kudu kita lawan. Nih, Gus. Saya punya catatan sedikit soal infrastruktur yang kamu pidatoin kemarin itu, yang dibangun oleh Pak Jokowi selama 8 tahun terakhir ya. Ingat nih ya, ada 300.000 kilometer jalan desa. 300.000 kilometer jalan desa, bayangin Gus. Ya, ada 1,5 juta meter jembatan desa. 1,4 juta unit air bersih desa. Ada 500.000 unit irigasi desa. Banyak banget ya. Coba hitung Gus. Ada berapa itu dampak ekonominya? Nggak bisa lah. Susah Gus. Susah ngitungnya itu. Nah, biar nggak kejadian hoax lagi. Saran untuk teman-teman di Partai Demokrat. Tolong jangan jerumuskan AHY. Kan kasihan. Sudah sewa tempatnya mahal-mahal loh kemarin itu. Iya kan? Pidatonya gegap gembita. Ura! Ura tenaon ya. Di hadapan 3.000 kader. Udah gitu pakai sound system yang gila itu, mas, sekelas konser rock lah. Juga diliput oleh banyak media. Lah kok data yang disampaikan salah total. Jalan tol yang dibangun SBY selama berkuasa 10 tahun, mulai dari konstruksi hingga gunting pita itu totalnya 189 km. 189 km, Gus, catet. Sementara jalan tol yang dimulai konstruksinya di pemerintahan SBY, tapi diselesaikan oleh Pak Jokowi, total ada 222 km. 222 km, catat Gus. Sementara yang dibangun di 8 tahun terakhir masa pemerintahan Pak Jokowi itu sudah hampir 2.000 km. Nah, jauh lah ya. Belum lagi bendungan, bandara, jalur kereta. Intinya, Jokowi menunjukkan bukti bahwa ketika nyinyiran dibalas dengan bukti konkret itu adalah upaya paling efektif menumpulkan hoax dan kebohongan yang sering dibangun untuk menyerang Presiden Jokowi. Ayolah Gus, belajar lagi yang rajin ya. Masih ada kesempatan. Yang online juga banyak kok ya. Pilpres sudah deket, masa cuma bekalnya pidato sekelas jurkam tingkat kecamatan begitu. Jangan dong ya. Di mana pidato-pidato berkualitas seperti yang diajarkan bapakmu dulu, di mana Gus? Masa kalah sama Anies? Saya Mas Prai, salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.